Sepasang suami istri terlihat sedang merenung meratapi nasibnya yang tengah gagal menjalankan program IVF, in vitro fertilization, atau yang terkenal di masyarakat adalah program bayi tabung. Elin Kusuma Wijayanti, wanita berusia 29 tahun adalah seorang istri dari Rendra Revi Prayoga yang usianya terpaut 6 tahun lebih dewasa. Rendra sekarang berusia 35 tahun. Mereka sepasang suami istri yang gagal kedua kalinya menjalani program bayi tabung. Padahal mereka sudah melakukan program itu di luar negeri, agar peralatan rumah sakitnya lebih canggih dan dilakukan oleh dokter yang terbaik. Namun, Allah berkehendak lain. Mereka harus gagal kedua kalinya. Siang itu, setelah melihat hasil dari dokter yang menyatakan gagal, Elin sudah pupus harapannya untuk menjadi seorang ibu, dan dirinya merasa gagal menjadi seorang istri dan menantu di keluarga Prayoga. Elin sulit hamil, sejak dia mengalami kecelakaan, dan harus melakukan operasi pengangkatan sel telur. Dia divonis dokter sulit untuk hamil. Kemungkinan 99% dia sulit untuk hamil. Elin dan Rendra tidak menyerah untuk mengikuti beberapa program hamil dari mengonsumsi minuman dan makanan yang diformulasikan untuk program hamil, hingga melakukan program bayi tabung kedua kalinya yang hasilnya juga sama-sama nihil. "Mas, maafkan aku," ucap Elin yang masih duduk di samping suaminya. "Sayang, jangan meminta maaf terus. Ini sudah kehendak Tuhan. Kita harus lebih sabar lagi. Aku yakin kamu bisa hamil." Rendra mencoba menenangkan hati istrinya yang kala itu sedang gundah dan tidak tahu apa lagi yang Elin rasakan saat itu. "Apa aku selamanya tidak akan bisa hamil, Mas? 1 tahun lagi, usiaku akan 30 tahun, dan kata orang, usia 30 tahun sudah tidak produktif lagi," ucap Elin. "Jangan bicara seperti itu, Lin, kamu pasti bisa hamil." Rendra meyakinkan istrinya. "Lalu bagaimana aku bicara soal ini pada bunda dan ayah? Mereka sangat menginginkan keturunan dari kamu, Mas," ucap Elin. "Aku yang akan bicara sama bunda dan ayah." "Sudah kamu tenang, ya? Kamu dengar kata dokter tadi, kan? Kita masih bisa menjalankan program lagi," ucap Rendra. "Percuma saja, Mas. Mau berapa kali pun aku tidak akan bisa Rendra mengunci ucapan Elin, dengan menyentuh bibir Elin menggunakan jari telunjuknya. "Jangan bicara seperti itu, sayang. Kamu pasti bisa hamil. Kita pulang ke Indonesia sekarang, ya?" ucap Rendra dengan memeluk istrinya. Elin menangis di pelukan suaminya. Dia masih ingat dengan kata-kata ibu mertuanya, yang terus meminta cucu pada Rendra dan dirinya. Itu dikarenakan Rendra adalah anak satu-satunya di keluarga Prayoga. Orang tua Rendra butuh penerus untuk keluarganya. Jadi mereka mendesak Elin agar Elin bisa hamil. "Aku harus bagaimana? Aku tidak ingin mengecewakan mertuaku. Tapi ini kenyataannya. Ya Allah. Cobaan apa lagi yang akan aku hadapi setelah bunda dan ayah mengetahui kalau program yang kami jalani gagal lagi?" gumam Elin dengan memeluk erat suaminya. "Lin, jangan menangis terus. Kamu masih 29 tahun. Kamu masih bisa hamil lagi. Sudah kita nanti ikut program ini lagi. Sekali lagi, bahkan berkali-kali lagi. Aku tidak masalah. Aku yakin, kamu bisa hamil. Sayang, kamu harus sabar, dan harus ikhlas menerima keputusan dokter. Ingat, rencana Allah pasti lebih baik," tutur Rendra. Rendra mengecup bibir Elin. Dia kembali menenangkan istrinya yang mungkin saat ini hatinya sedang tidak karuan. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh orang tua mereka masing-masing yang ingin sekali mengetahui hasil dari program bayi tabung yang mereka lakukan di luar negeri. Orang tua mereka sangat berharap akan mendapat kabar terbaik yang mereka bawa setelah melakukan program bayi tabung. Selama beberapa bulan Elin dan Rendra memang berada di luar negeri untuk menjalani program bayi tabung. Tapi yang dia hasilkan adalah sebuah kegagalan lagi.
Elin dan Rendra duduk di antara orang-orang yang sangat mengharapkan kalau Elin hamil, setelah melaksanakan program bayi tabung kedua kalinya. Bagaimana, Lin, Ren, hasilnya? Tanya Budina, ibu dari Rendra. Elin dan Rendra hanya diam dan saling memandang. Dia sedikit bingung untuk menjawab pertanyaan bundanya itu. Kalian kok diam? Tanya Bu Erna, ibu dari Elin. Iya. Kalian kok diam saja? Bagaimana hasilnya? Rendra? Jangan bilang kalian gagal lagi di program yang kedua ini. Sahut Budina. Bunda, biar mereka menjelaskan. Jangan seperti itu bicaranya. Tutur Pak Ibnu, ayah dari Rendra. Iya, Elin gagal lagi, Bunda. Ucap Elin dengan berderai air mata. Budina memeluk menantunya yang sedang lemah. Karena kedua kalinya dia gagal menjalani program bayi tabung. Kamu yang sabar, Nak. Ucap Budina menenangkan Elin. Budina mengurungkan niatnya untuk berbicara soal saran yang ingin dirinya ajukan pada Elin dan Rendra. Beliau sebenarnya ingin menyampaikan itu saat Elin bilang kalau dirinya gagal lagi menjalani program bayi tabung. Namun, beliau tidak sanggup berbicara, karena menantunya masih terpukul dengan hasil program yang dijalaninya. Maafkan Elin, Bunda. Elin belum bisa memberikan cucu untuk Bunda, dan belum bisa memberikan penerus untuk keluarga Bunda. Ucap Elin di sela-sela tangisannya. Lin, jangan bicara seperti itu. Bunda memang ingin memiliki cucu. Bunda juga ingin memiliki penerus untuk keluarga Prayoga. Tapi mau bagaimana lagi? Kamu belum diberi amanah dari Allah. Kamu yang sabar, Nak. Ucap Budina dengan mengusap kepala Elin yang masih berada di pelukannya. Nak, anak itu rezeki dari Allah. Amanah dari Allah. Allah tidak akan keliru memberikan rezeki pada hambanya. Kamu yang sabar. Ibu yakin Elin putri ibu yang cantik ini akan segera mendapatkan momongan. Tutur Bu Erna. Sini peluk ibu. Bu Erna merentangkan tangannya, membiarkan anak perempuannya menangis di pelukannya. Maafkan Elin, Bu. Elin belum bisa memberi ibu cucu. Ucap Elin. Jangan bicara seperti itu, Lin. Ucap Bu Erna. Lin, kamu adalah putri Bapak yang kuat, yang sabar, dan yang paling tabah. Bapak yakin, kamu pasti hamil. Jangan menyerah. Ada Allah. Yakinlah dengan kuasa Allah. Nak. Tutur Pak Rian, ayah dari Elin. Iya, Pak. Elin kuat. Elin sabar. Tapi Elin merasa Elin belum sempurna menjadi seorang perempuan. Pak. Elin belum bisa membahagiakan suami Elin. Ucap Elin di sela-sela tangisnya. Kebahagiaan bukan diukur dari kita belum atau sudah memiliki keturunan. Sayang, bahagiaku, memiliki kamu, dan kamu terus menemaniku, di sisiku selamanya. Tidak ada yang lainnya. Ucap Rendra. Dengar kata-kata suamimu. Kamu yang sabar. Bapak yakin, Allah punya rencana yang baik untuk kamu dan Rendra. Ujar Pak Rian. Budina sebenarnya ingin sekali mengatakan pada Elin, agar Elin mengizinkan suaminya menikah lagi. Namun, melihat kondisi Elin saat ini, beliau tidak mau menambah luka di hati menantunya yang sangat beliau sayangi. Sebaiknya aku akan menunggu waktu yang tepat. Aku pun sebenarnya tidak ingin menyakiti Elin. Elin sudah seperti anakku sendiri, dan aku tidak tega membuat dia sakit. Aku menyayanginya, sangat menyayanginya. Tapi aku juga butuh penerus untuk keluarga ini, untuk meneruskan perusahaan Rendra dan ayahnya, karena Rendra adalah anak semata wayang, dan cucu semata wayang. Gumam Budina. Baik Budina dan Pak Ibnu adalah anak tunggal. Ya, mereka sama-sama anak tunggal, dan memiliki anak hanya satu saja yaitu Rendra. Itu sebabnya baik Budina atau suaminya sangat menginginkan putranya memiliki keturunan, karena tidak ada lagi penerus dalam keluarganya kalau Rendra tidak memiliki anak. Rendra sebenarnya sudah mengetahui kalau bundanya menginginkan dirinya menikah lagi,
Tapi dia menolaknya, karena dia tidak ingin ada wanita lain, selain istrinya. Rendra sangat mencintai Elin. Dia tidak mau membagi dirinya untuk wanita lain, meski menikahi tanpa mencintai perempuan lain. Dia tidak bisa melakukan apa yang bundanya inginkan. Beruntung bundanya tidak mengatakan pada Elin langsung dalam keadaan seperti saat ini, kalau beliau ingin dirinya menikah lagi, demi mendapat keturunan. Bunda, mengapa Bunda menginginkan itu? Rendra tidak bisa. Bunda, maafkan Rendra. Rendra masih bisa bersabar menunggu Elin hamil, daripada menyakiti wanita yang sangat Rendra cintai dengan memadunya. Itu tidak mungkin. Dan tidak bisa aku lakukan, meski Elin mengizinkan, gumam Rendra. Setelah menenangkan hati Elin, semua berkumpul di meja makan untuk makan malam. Makan malam yang sudah sedikit terlampau malam, karena tadi masih syoket dengan hasil program bayi tabung yang Rendra dan Elin jalani. Mereka berkumpul di ruang makan, dan tidak lagi membahas soal kegagalan program yang Rendra dan Elin jalani. Seusai makan malam bersama di kediaman Rendra, baik orang tua Elin dan orang tua Rendra pamit untuk pulang. Elin masuk ke dalam kamarnya. Dia masih diam diliputi kesedihan yang mendalam. Elin merasa hidupnya sudah tidak berguna lagi sebagai perempuan. Dia gagal lagi untuk memberikan kebahagiaan di dalam keluarga suaminya. "Mas, aku belum bisa menjadi wanita yang sempurna," ucap Elin dengan lirih. "Lin, jangan berkata seperti itu. Kamu wanita yang paling sempurna dalam hidupku. Jangan sedih lagi. Ini adalah ujian kita. Kita pasti bisa mengarungi semua ini dengan penuh keikhlasan," tutur Rendra. "Andaikan dulu aku menuruti kamu, agar tidak membawa mobil sendiri waktu ada pelatihan dari sekolahan, mungkin tidak akan seperti ini kejadiannya, Mas. Mungkin aku bisa hamil," ucap Elin yang mengingat kecelakaan beberapa tahun yang lalu, setelah 2 minggu dia menikah dengan Rendra. "Jangan mengingat itu lagi, sayang. Allah memberi cobaan pada kita. Itu supaya kita lebih dekat lagi sama Allah. Aku sangat yakin, kamu bisa hamil. Yakin sekali, meski itu nanti. Kamu lihat, banyak sekali orang yang menanti buah hati seperti kita. Bahkan hingga berpuluh-puluh tahun mereka menanti, tapi mereka tidak menyerah. Mereka terus bersabar, dan sebab kesabaran itu, hasilnya juga manis. Mereka bisa memiliki buah hati. Kita lebih sabar lagi. Sayang, Allah tidak tidur. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jangan bersedih lagi." Rendra berusaha membuat hati dan pikiran Elin tenang. Rendra memeluk istrinya. Sebenarnya ia pun sudah ingin sekali istrinya hamil, apalagi ibunya selalu mendesaknya agar cepat-cepat memiliki keturunan, karena umurnya sudah tidak muda lagi, baik Rendra maupun Elin. Pernikahan mereka sudah hampir 10 tahun. Tahun depan adalah 10 tahun pernikahan mereka. Elin memang menikah muda. Di usianya yang ke-20 tahun dia menikah dengan Rendra. Dia masih kuliah sambil mengajar di sekolahan taman kanak-kanak milik orang tua Rendra, dan setelah menyandang gelar sarjana pendidikan, dia mengajar di sekolahan SMA yang tak lain adalah sekolahannya dia dulu saat dia SMA. Elin memang tergolong siswa yang pandai. Dia pertama kali bertemu Rendra saat ada pertemuan para pengusaha. Orang tua mereka saling mengenal. Apalagi orang tua Elin lah yang dulu membantu orang tua Rendra saat tertimpa masalah dengan perusahaannya. Tidak menyangka, setelah pertemuan itu, mereka dipertemukan kembali saat Elin mendapat beasiswa di sekolahannya. Dan, Rendra lah yang memberikan penghargaan dan beasiswa untuk Elin saat itu, karena ayahnya tidak bisa hadir dalam acara tersebut. Sejak pertama bertemu Elin, dia sudah yakin kalau Elinlah wanita yang akan ia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya. Meski orang tua mereka saling mengenal, Rendra sama sekali tidak meminta bantuan pada orang tuanya untuk lebih dekat dengan Elin. Rendra mendekati Elin sendiri. Dia setiap hari rela ke sekolahan milik orang tuanya itu, dengan berbagai macam alasan, hanya karena ingin menemui Elin.
Elin pun tidak menyangka Rendra memiliki perasaan pada dirinya saat itu. Dia yang masih polos dan sangat awam dengan yang namanya pacaran. Dia selalu cuek saat disapa Rendra. Bahkan saat Rendra mengajak dirinya makan di restorannya bersama teman-teman sekelasnya, dia tidak mempermasalahkannya. Yang Elin tahu, tujuan Rendra mentraktirnya saat itu, karena Elin mendapat nilai ujian tertinggi di sekolahannya. Jadi Elin hanya menganggap Rendra kagum dengan prestasi yang ia miliki. Setelah lulus SMA, Rendra masih menemui Elin di kampusnya. Dia semakin ingin mendekati Elin. Rendra juga menyuruh Elin kuliah sambil mengajar di sekolahannya, karena Elin bilang padanya, kalau dia ingin magang di sekolahan swasta yang sedang kekurangan tenaga pengajar. Rendra menawarkan Elin mengajar di sekolahan taman kanak-kanak milik orang tuanya yang letaknya tidak jauh dari sekolahan Elin dulu saat SMA. Orang tua Rendra memang memilik sekolahan, dari sekolahan pendidikan anak usia dini, PAUD, hingga sekolah menengah atas, SMA. Dari situlah, mereka semakin akrab, hingga Rendra berani melamar Elin saat Elin kuliah semester 2. Rendra tidak ingin cepat-cepat menikahi Elin, karena Rendra berpikir, masa depan Elin masih panjang, dan dia akan menunggu Elin hingga cita-cita Elin terwujud. Namun, tidak menyangka, orang tua mereka mendesaknya agar cepat-cepat menikah dengannya. Saat kuliah semester 4, Elin sudah menyandang status baru, yaitu seorang istri dari Rendra Revi Prayoga. Betapa bahagianya dia memiliki suami setampan dan sebaik Rendra. Apalagi orang tua Rendra juga sangat menyayanginya. Baik orang tua Rendra maupun Elin, sebenarnya sudah ada niatan untuk menjodohkan mereka. Namun, tidak disangka, Rendra bergerak lebih cepat dari orang tuanya. Dia mendekati Elin sebelum orang tuanya bicara soal keinginannya untuk menjodohkan dirinya dengan Elin, putri dari sahabat ayahnya. Elin dari tadi melamun. Dia mengingat awal pertama bertemu dengan suaminya. Mengenang hal itu membuat hati Elin sedikit lega. Apalagi saat mengingat tutur kata suaminya yang selalu lembut dan romantis pada dirinya. Lin, kok melamun? Rendra menepuk pundak istrinya yang membuat Elin sedikit terjingkat. Enggak melamun, Mas, jawab Elin. Lalu? Tanya Rendra. Aku cuma mengingat saat pertama kita bertemu, jawab Elin. Rendra membenarkan posisi Elin agar menghadapnya. Dia membingkai wajah Elin yang sangat manis dan mengecup bibirnya. Kamu tahu, kenapa aku dulu sering ke sekolahan? Saat setelah menggantikan ayah untuk penyerahan beasiswa padamu? Tanya Elin. Mungkin untuk mendekatiku, jawab Elin dengan mengurai senyumannya. Gitu dong senyum, bidadari cantik itu harus tersenyum. Jangan bersedih, ucap Rendra. Dulu, aku sering ke sekolahan, karena aku ingin mengawasi calon permaisuriku, jelas Rendra. Permaisuri? Tanya Elin. Dan kamu yang selalu ingin aku awasi. Sayang, karena aku ingin kamu menjadi permaisuriku, di kerajaan hatiku, dan di dalam rumah ini. Ucap Rendra dengan menarik pipi Elin. Sakit. Ucap Elin dengan manja. Bagiku, sakit itu. Kalau lihat kamu menangis. Sayang, jangan nangis lagi, ya? Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Lupakan masalah program yang gagal. Jalan kita masih panjang. Jangan dengarkan omongan orang. Karena kita yang menjalani lika-liku kehidupan kita. Kita yang merasakan, bukan mereka. Kamu yang tenang, yang sabar. Jangan pernah merasa takut. Karena Allah selalu bersama kita. Dan, ada suamimu yang tampan ini. Ucap Rendra dengan memeluk istrinya. Aku sudah tidak sedih lagi, karena memiliki Mas Rendra yang sangat tampan. Ucap Elin dengan mendongakkan wajahnya menatap suaminya. Love you. Ucap Rendra dengan mengecup bibir Elin. Love you too, Hubby. Balas Elin. Rendra adalah obat kesedihan Elin. Laki-laki pertama yang Elin kenal.
yang mampu membuat Elin terkesima dan jatuh cinta. Laki-laki yang mau bersabar dengan sifat kekanak-kanakannya, dan masih banyak lagi yang Rendra berikan untuk Elin, untuk membuat dirinya bahagia berada di sisi Rendra hingga menjelang 10 tahun pernikahannya. Rendra mengecup kening Elin yang sudah tertidur pulas, dan memandangi wajah Elin yang sangat cantik saat tertidur. Dia kembali memikirkan ucapan bundanya beberapa bulan yang lalu, sebelum dirinya keluar negeri untuk menjalani program bayi tabung. Bundanya menyarankan dirinya untuk menikah lagi, agar bisa memiliki keturunan. Itu semua karena bundanya tahu, kalau Elin akan sulit hamil, setelah dirinya melakukan operasi pengangkatan sel telur. Rendra kembali melihat hasil dari dokter yang menyatakan gagal. Dia meremas kertas yang menyatakan programnya gagal. Rendra sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan dirinya yang sampai saat ini belum diberi keturunan. Namun, ayah dan bundanya yang berharap besar, agar Rendra dan Elin segera diberikan keturunan. Apalagi bundanya yang terus mendesak Elin agar cepat hamil. Rendra mendengar ponselnya yang bergetar. Dia melihat ada pesan masuk dari bundanya. Rendra membuka dan membacanya. Ren, ini sudah kedua kalinya kalian gagal menjalani program bayi tabung. Bunda minta agar kamu mempertimbangkan saran dari bunda kemarin, sebelum kamu berangkat ke luar negeri untuk menjalani program bayi tabung. Begitu isi pesan dari bundanya. Rendra semakin bingung. Dia tidak bisa menyakiti Elin dengan cara menikah lagi. Menyakiti dengan kata-kata kasar atau yang terlalu monohok di hati istrinya pun dia tidak pernah. Apalagi menikahi wanita lain. Itu tidak akan mungkin bisa ia lakukan. Enggak, Bunda. Rendra enggak mau mempertimbangkan itu. Rendra tidak ingin menyakiti Elin. Maaf, Rendra tidak bisa mengabulkan saran atau permintaan Bunda. Rendra tidak sanggup dan tidak bisa. Apa Bunda tega melihat menantu kesayangan Bunda sakit? Balas Rendra. Rendra menghapus pesan dari bundanya. Dia mematikan ponselnya dan tidur di samping istrinya. Rendra tidak mengerti mengapa bundanya tega memberikan saran seperti itu. Menyuruh dirinya menikahi wanita lain, dan akan membujuk Elin agar Elin juga menerima sarannya. Itu tidak bisa Rendra lakukan, karena dia sangat mencintai Elin. Rendra memeluk istrinya. Dia melihat wajah istrinya yang sudah tertidur pulas. Tidak, aku tidak bisa menyakiti istriku. Aku sangat mencintainya. Meski Elin tidak bisa hamil, aku tidak akan pernah menikah lagi. Sungguh konyol sekali saran yang Bunda berikan. Apa naluri Bunda sebagai seorang istri sudah tidak ada lagi? Hingga Bunda menyuruhku menikah lagi? Seorang wanita, mana mungkin mau dimadu? Meski ikhlas demi kebaikan, itu semua hanya ikhlas di mulut saja. Hati wanita sungguh rapuh dan sangat lembut. Aku tidak bisa menyakiti istriku, gumam Rendra. Rendra masih memandangi wajah istrinya. Dia meneteskan air matanya, membayangkan jika bundanya terus mendesak menyuruh dirinya menikah lagi hanya demi mendapatkan sebuah keturunan. Mas, kok belum tidur? Mas matanya merah sekali. Mas habis menangis? Tanya Elin yang tiba-tiba bangun, karena merasakan tenggorokannya kering. Mas tidak apa-apa, Mas sudah mengantuk saja, tapi masih ingin memandang wajahmu yang cantik. Jawab Rendra dengan berbohong. Gombal, pasti ada yang disembunyikan dari Elin, ya? Tebak Elin. Enggak, memang menyembunyikan apa? Jawab Rendra. Kamu kok bangun? Tanya Rendra. Aku haus. Jawabnya manja dengan suara yang serak. Sebentar aku ambilkan minum dulu. Ucap Rendra dengan bergegas beranjak dari tempat tidurnya untuk mengambilkan air putih untuk Elin. Elin menunggu di tempat tidurnya. Dia masih bertanya-tanya dalam hatinya. Dia yakin, mata merahnya Rendra bukan karena mengantuk, tapi karena Rendra menangis. Pasti Mas Rendra menangis karena dia menyesali program kita yang gagal. Ah,
Mungkin perasaanku saja, tapi memang Mas Rendra kelihatan mengantuk sekali. Sih, gumam Elin. Rendra kembali masuk ke dalam kamarnya. Dia membawakan air putih untuk istrinya. Elin meneguk air putih dan memberikan kembali gelasnya pada Rendra. Rendra bersiap untuk kembali tidur. Dia memeluk istrinya yang tangannya masih bermain kancing piyamanya. Tidur, sayang, ucap Rendra. Mas sedang tidak memikirkan sesuatu? Tanya Elin. Tidak, memang memikirkan apa? Jawab Rendra sembari bertanya pada Elin. Kali aja soal program yang gagal. Jawab Elin. Masalah itu? Aku tidak memikirkan itu sama sekali. Bagiku itu bukan suatu kegagalan yang sangat menyedihkan. Kita masih bisa berusaha lagi. Ucap Rendra. Ayo tidur, sudah malam sekali. Ajak Rendra. Elin memeluk suaminya. Sebenarnya dia tahu, ada yang Rendra sembunyikan dari dirinya. Tapi, Elin tidak mau membahasnya, karena dia memang sudah sangat mengantuk. Dan besok dia harus kembali mengajar, karena sudah beberapa bulan ini dia cuti tidak mengajar. Budina tidak membalas pesan putranya lagi. Beliau juga masih memikirkan lagi keinginannya itu. Keinginannya untuk menyuruh anaknya menikah lagi. Beliau juga masih memikirkan bagaimana nanti perasaan menantu kesayangannya jika anaknya memenuhi keinginannya itu. Apa aku terlalu memaksakan Elin? Aku dan suamiku sudah tua. Aku ingin sekali Rendra memiliki keturunan. Aku butuh penerus untuk keluarga ini. Dan sudah hampir 10 tahun Rendra dan Elin belum memiliki keturunan. Apa aku egois dengan menyuruh Rendra menikah lagi? Hanya karena aku ingin memiliki cucu sekaligus penerus di keluarga besar ini. Gumam Budina. Budina masih belum bisa tidur. Beliau masih memikirkan perkataan Rendra tadi pada pesannya. Dia membolak-balikan tubuhnya di atas tempat tidur, hingga suaminya terbangun dari tidurnya. Bunda, kok belum tidur? Tanya suaminya. Bunda masih memikirkan Elin. Yah, jawab Budina. Kenapa? Bunda masih ingin meneruskan keinginan Bunda? Menyuruh Rendra menikah lagi. Tanya Pak Ibnu. Itu yang sedang Bunda pikirkan. Yah, Bunda ingin Rendra menikah lagi. Tapi Bunda sayang sama Elin. Bunda tidak tega melihat Elin yang sakit karena keinginan Bunda. Jelas Budina. Itu yang ayah pikirkan juga. Bunda, Elin sudah seperti anak ayah sendiri. Dan ayah sangat tidak tega jika melihat Elin di madu. Ucap Pak Ibnu. Sudah, Bun, jangan pikirkan ini dulu. Biar Elin menenangkan pikirannya dulu. Jangan membuat beban pikiran Elin. Siapa tahu tahun depan Elin akan hamil. Jika pikirannya tidak terganggu soal kehamilan lagi. Bunda yang sabar. Pasti Elin hamil. Tutur Pak Ibnu. Iya. Yah, Bunda akan sabar. Tapi, Bunda juga ingin keluarga ini memiliki penerus nantinya. Ujar Budina. Ayah pun begitu. Tapi mau bagaimana lagi? Allah belum memberikan anak untuk Elin dan Rendra. Kita juga harus sama-sama sabar. Bunda. Tutur Pak Ibnu lagi. Budina sedikit bisa tenang hatinya. Karena nasihat dari suaminya. Memang seharusnya Budina lebih sabar lagi dan tidak menekan Elin untuk cepat-cepat memiliki momongan. Aku harus bisa sabar. Aku memang sangat ingin memiliki cucu sekaligus penerus untuk keluarga ini. Tapi mau bagaimana lagi? Menantuku belum bisa hamil. Tidak mungkin juga aku menyakiti menantu yang aku sayangi dengan menyuruh Rendra menikah lagi. Aku pun yang setua ini tidak ingin dimadu. Apalagi Elin yang masih muda. Gumam Budina. Elin mencoba menepiskan rasa kecewanya setelah 1 minggu yang lalu ia gagal melakukan program bayi tabung dengan suaminya. Kecewa? Itu sudah pasti. Bukan hanya aku yang kecewa, tapi yang lebih kecewa mungkin suamiku dan kedua orang tuanya. Mereka yang sudah sangat berharap aku bisa memiliki anak.
Tapi nyatanya Allah berkehendak lain. Aku bisa apa? Hanya bisa berusaha dan terus berusaha juga berdoa. Inilah deritaku. Menjadi wanita dan seorang istri yang belum bisa memberikan kebahagiaan untuk suami. Apa aku harus membagi suamiku? Tidak. Itu tidak mungkin. Dan Mas Rendra tidak akan mau kalaupun aku menginginkannya. Gumam Elin. Elin duduk di depan meja kerjanya. Sudah 3 hari ini dia kembali mengajar di sekolahannya lagi. Padahal Rendra masih belum memperbolehkan Elin untuk kembali mengajar. Dia tahu kalau istrinya masih belum stabil dengan emosinya. Elin tidak bisa meninggalkan tanggung jawabnya. Karena dia adalah guru pengajar kelas 3, yang sebentar lagi akan melakukan ujian nasional. Jadi, dia berperan aktif dalam proses belajar mengajar di sekolahannya. Elin kembali ke kelas. Setelah selesai pergantian jam pelajaran, Elin langsung mendekati murid kesayangannya yang sudah 2 hari tidak mengikuti pelajaran tambahan setelah pulang sekolah. Padahal biasanya muridnya itu selalu semangat untuk ikut jam tambahan pelajaran setelah pulang sekolah. Itu semua karena muridnya itu adalah murid yang paling pandai dan selalu mendapat peringkat tertinggi di kelasnya. Ria, nanti setelah jam pelajaran ibu selesai, temui ibu di kantor. Elin mendekati muridnya yang sedang sibuk dengan buku tugas yang akan ia kumpulkan. Ibu memanggil saya ke kantor, ada apa? Apa Ria ada salah? Atau nilai Ria turun? Selama ini saya kan selalu dapat nilai baik. Bu, protes Ria. Sudah, nanti kamu temui ibu di kantor. Setelah jam pelajaran ibu selesai. Jawab Elin. Elin tidak tahu kenapa muridnya itu sekarang beda. Ria selalu saja menghilang saat pulang sekolah. Biasanya Ria selalu pulang paling akhir. Sebelum pulang dia lebih suka ke perpustakaan lebih dulu untuk mengerjakan tugas atau hanya sekadar membaca buku saja. Namun, Elin tidak melihat perubahan pada murid kesayangannya itu. Ria tetap menjadi murid yang berprestasi dan semangat belajarnya juga masih sangat tinggi. Hanya saja, Elin sedikit melihat Ria jarang ikut jam tambahan setelah pulang sekolah. Hanya jam tambahan pagi yang Ria ikuti, dan itu pun terkadang Ria terlambat untuk mengikutinya. Seusai jam pelajaran selesai, Ria langsung ikut Elin ke ruangannya. Ria tahu, dirinya pasti akan ditegur soal 2 hari ini dia tidak ikut jam pelajaran tambahan, karena dia baru saja diterima kerja di salah satu butik yang dekat dengan rumahnya, dan bisa berangkat setelah pulang sekolah dan pulang malam. Ria melakukan itu, karena dia ingin setelah lulus, bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Meski harus sambil bekerja, dia tetap ingin bisa kuliah. Apalagi sekolahannya sekarang ini sekolah yang mahal. Beruntung selama 3 tahun dirinya selalu dapat beasiswa. Jadi hanya biaya lain saja yang ia keluarkan untuk membayar sekolah. Duduk. Ria. Elin mempersilakan Ria untuk duduk di depannya. Ria menundukkan kepalanya. Dia tahu, kalau gurunya itu tidak suka siswanya membolos jam tambahan pelajaran setelah pulang sekolah. Apalagi dirinya sudah 2 hari dalam minggu ini tidak ikut jam pelajaran tambahan. Kamu tahu kenapa ibu sampai memanggil kamu ke sini? Tanya Elin, dan hanya dijawab dengan anggukan kepala Ria saja. Kamu sudah tahu? Tanya Elin lagi. Iya, Bu. Ibu memanggil saya karena saya tidak ikut jam tambahan pelajaran, kan? Jawab Ria. Iya. Kenapa kamu seperti ini, Ria? Kamu tidak biasanya seperti ini. Kamu siswa yang selalu rajin. Selalu semangat kalau ada jam tambahan pelajaran. Lalu kenapa kamu tidak pernah ikut? Bukan hanya di dalam minggu ini saja. Ibu lihat absensi kamu minggu lalu saat ibu tidak mengajar. Karena ibu di luar negeri. Kamu banyak sekali bolos tidak ikut jam tambahan pelajaran. Ucap Elin. Tapi, absensi Ria setiap hari kan bagus, Bu. Ria tidak pernah bolos. Ria selalu mendapat nilai yang baik. Hanya tidak mengikuti jam tambahan, apa itu salah, Bu? Protes Ria. Kamu tahu, kan? Kelas 3 wajib mengikuti jam pelajaran tambahan.
Enggak, itu pagi sebelum kegiatan belajar mengajar aktif, atau setelah kegiatan belajar mengajar selesai, tepatnya pulang sekolah. Apa surat edaran itu kamu rasa untuk main-main? Mungkin guru mata pelajaran yang lain tidak peduli dengan kamu, tapi ibu wali kelas kamu di sini, tutur Elin. Iya, Bu, maaf. Tapi memang Ria tidak bisa mengikuti jam tambahan setelah pulang sekolah. Jawabnya dengan menunduk. Kenapa, Ria? Apa alasannya? Itu wajib. Kenapa kamu tidak bisa? Tanya Elin. Sekarang pulang sekolah. Ria bekerja. Bu, saya kerja di butik. Bantu-bantu saja. Lumayan jadi pelayan. Sepulang sekolah sampai jam 8 malam. Bu, jelas Ria. Elin menggelengkan kepalanya tidak percaya. Bisa-bisanya muridnya itu malah bekerja sepulang sekolah. Padahal tinggal hitungan bulan akan melaksanakan ujian nasional. Tapi, bukannya mementingkan sekolahnya, muridnya itu malah mementingkan bekerja. Kamu bekerja? Ini kamu yang benar dong kalau bicara. Ria, kamu itu mau ujian sekolah. Setelah itu ujian nasional. Kamu malah mementingkan kerja? Kamu sekolah di sini dapat beasiswa. Ria, kamu bebas biaya di sini, ujar Elin. Iya, Ria tahu. Ria sekolah di sini dapat beasiswa, dan harus mempertahankan prestasi Ria. Ria sudah bisa itu semua kan, Bu? Selama 3 tahun prestasi Ria di sini masih selalu nomor 1. Tapi apa biaya untuk mengambil ijazah dan lain-lain ikut dengan biaya Ria yang 3 tahun di sini? Enggak, kan, Bu? Ria tahu biaya itu banyak, makanya Ria bekerja. Dan untuk tambahan nanti untuk kuliah juga. Jelas Ria. Oke, Ibu paham itu. Ibu tidak mau tahu. Hari ini kamu jangan bolos lagi. Ikut jam pelajaran tambahan. Harus. Ibu tidak mau ada alasan lagi dari kamu. Titik. Tegas Elin. Bu, bagaimana dengan pekerjaan Ria? Ucap Ria. Kamu seorang pelajar. Kewajiban kamu belajar, bukan bekerja. Ria, kamu jangan khawatir. Biaya setelah kelulusan, Ibu yang menanggung. Ibu mau kamu perbaiki absensimu untuk jam pelajaran tambahan pagi dan setelah pulang sekolah. Ibu tidak mau tahu itu. Terserah kamu mau gimana dengan bos kamu. Memang tidak bisa mengikuti jam pelajaran tambahan cuma 1 jam? Izin 1 jam boleh, kan? Toh kamu pulang kerja juga sampai malam. Tutur Elin. Ria usahakan nanti bilang dengan atasan Ria di butik. Bu, ucap Ria. Ya sudah, kembali ke kelas. Ibu mau. Nanti ibu lihat kamu di kelas saat jam tambahan pelajaran. Tegas Elin lagi. Iya, Bu. Jawabnya dengan menunduk. Dan kembali pamit ke dalam kelasnya. Beberapa bulan Elin meninggalkan sekolah, tidak mengajar dan menitipkan tugasnya sebagai wali kelas pada guru yang lain. Malah dirinya dibuat terkejut dengan muridnya tadi. Murid yang biasanya semangat untuk jam tambahan pelajaran, sekarang malah menyepelekan dan mementingkan bekerja. Dia pun pernah menjadi murid berprestasi di sekolahan ini, tapi memang dirinya orang yang punya, jadi dia fokus dengan sekolah. Mungkin Ria, muridnya itu juga terpaksa bekerja setelah pulang sekolah, karena memang keadaan ekonomi orang tuanya tidak mencukupi untuk nanti setelah dia lulus dan harus mengambil ijazah dan uang iuran lainnya. Mandiri, sih? Tapi, enggak seperti itu juga. Kamu harus lulus dulu baru bekerja, Ria. Ucap Elin dengan lirih. Kenapa, sayang? Sepertinya kamu lesu sekali. Ucap seorang laki-laki di ambang pintu kantor Elin. Mas, dari kapan kamu di situ? Elin terkejut suaminya datang menghampirinya. Sejak kamu ngobrol dengan murid kamu? Ada masalah dengan murid kamu? Jawab Rendra. Ya seperti itu. Mas ada apa kesini? Tanya Elin. Nanti kan ada rapat di sini?
Ayah tidak bisa hadir. Jadi aku yang menggantikan ayah, jawab Rendra. Oh iya, aku lupa. Hari ini ada rapat dengan pemilik yayasan, ucap Elin. Kamu sudah makan? Tanya Rendra, dan hanya dijawab gelengan kepala oleh Elin. Kenapa belum makan? Kamu tahu ini sudah mau jam 1 siang. Dan sebentar lagi kamu mengajar jam tambahan, kan? Ayo ke kantin guru. Aku mau kamu makan dulu sebelum lanjut mengajar. Ajak Rendra. Nanti aku makan, Mas. Jawab Elin. Kamu kalau tidak dipaksa, pasti tidak mau makan? Kenapa? Masih mikir yang kemarin? Atau mikir murid kamu tadi yang bolos jam tambahan pelajaran? Ujar Rendra. Ya, mikir itu juga sih. Kasihan dia Mas. Dia harus kerja sepulang sekolah. Padahal sebentar lagi dia mau ujian. Kan harus tuh mempersiapkan. Apalagi dia itu mendapat beasiswa di sini. Kan harus mempertahankan prestasinya. Sekarang malah mementingkan kerja. Katanya untuk tambahan biaya nanti setelah lulus ujian. Buat ambil ijazah dan biaya lainnya. Aku tidak tahu. Orang tuanya itu kok tega. Ya? Bagus sih. Sekolah sambil kerja. Tapi kan tidak gitu juga. Mas. Jelas Elin. Kamu itu selalu saja peduli gini? Yang penting murid kamu itu masih bisa mempertahankan prestasinya. Kan? Ujar Rendra. Iya, sih. Tapi kan. Tapi apa? Sudah, itu kan urusan pribadi murid kamu. Mau bekerja atau gimana? Sudah jangan dipikirkan itu. Ayo makan. Kamu jangan sampai sakit karena sering telat makan. Ajak Rendra. Selalu seperti itu. Tidak pernah berubah menurut Rendra. Ya, istrinya selalu saja tidak pernah berubah. Elin selalu saja peduli dengan muridnya yang berprestasi. Elin tidak ingin muridnya itu memikirkan selain pendidikan. Padahal setiap pemikiran murid Elin kan berbeda-beda menurut Rendra. Tapi Rendra merasa Elin sangat menyayangi muridnya itu, dibandingkan murid lainnya yang juga memiliki prestasi yang sama dengan murid kesayangannya itu. 2 bulan kemudian, Elin masih belum bisa melupakan kegagalannya menjalani program bayi tabung bersama suaminya beberapa bulan yang lalu. Dia masih terus memikirkan semua kegagalan itu. Terlebih dia sudah gagal melakukan program 2 kali ini. Elin tahu, ibu mertuanya sangat menginginkan dirinya hamil dan memberikan cucu pertama untuk mereka. Ya, cucu pertama. Karena Rendra adalah anak sematawayang, dan kehadiran bayi di keluarga Prayoga sangat dinantikan sekali. Sayang, kamu sore-sore gini malah melamun? Ada apa lagi? Masalah sama murid kamu lagi yang tidak mau mengikuti jam pelajaran tambahan? Rendra mendekati istrinya yang sedang melamun sendiri di ayunan rotan yang berada di teras rumah belakang. Mas, kita ikut program bayi tabung lagi, ya? Pinta Elin. Jadi kamu melamun menghabiskan waktu kamu di sini hanya memikirkan itu? Dengar aku baik-baik. Sayang. Ada atau tidak ada anak di antara kami. Aku tidak mempermasalahkannya. Sabar, kita pasti bisa punya momongan. Jangan terlalu memikirkan itu dan memikirkan omongan orang. Sudah, Lin, aku mohon hilangkan beban itu dari pikiran kamu. Tutur Rendra. Mas, Bunda dan Ayah sangat mengharapkan kita memiliki keturunan. Dan aku tidak bisa memberikannya. Sudah 10 tahun. Mas, apa Mas tidak ingin memiliki anak? Apa salahnya kita mencoba lagi? Ujar Elin. Elin, sayang. Stop. Jangan bahas ini lagi. Semua orang yang sudah berumah tangga pasti menginginkan keturunan. Tapi kalau Allah belum memberi, apa kita harus memaksakan kehendaknya? Ucap Rendra. Mas, aku boleh meminta sesuatu pada kamu? Tanya Elin. Apa? Apapun yang kamu minta, aku akan penuhi semua maumu. Sayang, asal kamu jangan memintaku untuk menikah lagi, supaya aku memiliki anak. Jawab Rendra. Itu yang aku minta. Mas, menikahlah. Hanya itu yang bisa membuat semua orang bahagia.
Karena Mas bisa memiliki anak, ucap Elin. Meski aku harus membagi diriku dengan wanita lain? Tidak, Elin. Selamanya aku tidak mau menuruti permintaan konyol MU ini, tegas Rendra. Meski Bunda yang meminta, apa kamu akan menolaknya juga? Tanya Elin. Siapapun yang meminta aku menikah lagi, aku tidak akan pernah mengabulkannya. Tidak akan pernah, sayang, tegas Rendra. Apa jika aku yang mengalami kecelakaan itu? Lantas kamu akan menikah lagi demi memiliki keturunan? Iya seperti itu, Elin? Tanya Rendra. Aku perempuan. Aku tidak bisa memberikan kamu keturunan, Mas. Seandainya kamu yang kecelakaan, aku pasti bisa hamil, Mas. Karena rahimku baik-baik saja dan SA kamu bisa aku terima di dalam rahimku meski harus lewat medis. Tapi, aku yang bermasalah, rahimku yang bermasalah. Apa aku masih pantas disebut seorang istri yang sempurna, Mas? Jelas Elin. Kamu tetap yang sempurna di hidupku. Sayang, mau kamu bisa hamil atau tidak, kamu tetap wanita paling sempurna dalam hidupku, dan tidak akan pernah terganti. Jadi, jangan pernah lagi menyuruhku untuk menikah lagi. Tolong jangan seperti itu, sayang. Rendra memohon dan berlutut di depan istrinya, agar tidak lagi menyuruh dirinya untuk menikah lagi. Elin hanya pasrah jika suaminya sudah memohon pada dirinya seperti itu. Rasanya percuma saja. Elin memaksa Rendra untuk mencari wanita lain, karena Rendra tidak akan pernah mau menuruti keinginannya. Meski hanya menyewa rahimnya saja Mas tidak mau? Tidak menjadikannya istri, Mas. Ujar Elin, dan tidak tahu kenapa Elin bisa berbicara seperti itu. Tidak Elin, tidak akan pernah. Menyewa rahim seorang perempuan juga aku akan menjamahnya Elin. Aku harus menikahinya dengan sah juga, supaya anak itu sah darah dagingku. Tidak mungkin juga akan menyewa rahim wanita itu untuk bayi tabung. Pokoknya aku tidak mau ada omongan lagi soal menikah lagi, bayi tabung, atau rahim sewaan. Enggak ada, sayang. Aku akan menunggu. Aku yakin kamu bisa hamil. Aku yakin Allah akan memberikan keturunan pada kita. Percaya padaku. Jangan dengarkan kata orang, siapapun itu. Jangan dengarkan. Hidup kita akan nyaman kalau kita tidak peduli dengan ocehan orang di luar sana. Sayang, tutur Rendra. Meski orang tua kamu yang menyuruhmu menikah lagi, apa kamu tidak ingin menuruti keinginan Bunda? Bunda sangat mengharapkan cucu, Mas. Tanya Elin lagi dengan tatapan nanar di depan suaminya. Elin sebenarnya tahu, ibu mertuanya menyuruh suaminya untuk mencari perempuan lain, dan menyuruhnya untuk menikah lagi. Elin sering mendengar ibu mertuanya menyuruh Rendra memikirkan keinginannya untuk menikah lagi agar bisa mendapat keturunan sebagai penerus keluarga Prayoga. Elin sering mendengar itu, terlebih saat dirinya gagal lagi melakukan bayi tabung untuk kedua kalinya. Mertuanya terus mendesak suaminya agar pamit pada dirinya untuk menikah lagi. Kenapa diam, Mas? Aku ikhlas. Aku rela berbagi suami. Kalau itu yang terbaik untuk kita ke depan, Mas. Memang ayah membutuhkan keturunan. Sebagai penerus untuk keluarga ini, Mas. Apalagi kamu anak lelaki. Dan kamu anak semata wayang, ucap Elin. Tidak ada rumusnya ikhlas itu diucapkan, Lin. Ikhlas bukan dari bibir, tapi dari hati. Dan tidak usah diucapkan kalau ikhlas ya ikhlas. Kamu bilang ikhlas, tapi tatapan matamu mengatakan tidak, Lin. Jangan main-main dengan pernikahan, apalagi pernikahan kedua. Aku tidak mau membahas ini, tolong jangan bahas ini, karena aku tidak akan pernah mau. Meski Bunda dan semua orang menyuruhku untuk menikah lagi. Dengar baik-baik, Elin istriku tercinta, tidak akan ada lagi pernikahan, tidak ada rahim sewaan, tidak ada program bayi tabung, karena aku akan menunggu keajaiban datang pada rumah tangga kita. Aku yakin, kita pasti punya anak, suatu saat nanti.
Jadi aku mohon, sekarang juga lupakan masalah anak sekarang. Aku ingin hidupku dengan kamu tenang, sayang. Jelas Rendra. Elin terdiam, mendengar penuturan suaminya. Dia tahu, suaminya tidak akan pernah mau menikah lagi meski dia memaksa sekalipun. Elin tidak ingin mengecewakan ibu mertuanya. Hanya dengan cara menuruti perintah mertuanya itu, mungkin bisa membuat mereka bahagia. Elin tahu diri, kalau dirinya tidak sesempurna wanita lain yang bisa memiliki anak. Apa aku salah meminta suamiku menikah lagi? Toh itu permintaan orang tuanya. Meski aku menolak, suatu hari nanti, pasti semua akan terjadi, gumam Elin. Rendra masih duduk di depan istrinya dan menyandarkan kepalanya di pangkuan Elin. Rendra sama sekali tidak ingin memenuhi keinginan bundanya. Dia merahasiakan keinginan bundanya dari Elin, tapi malah Elin tahu semua apa yang bundanya inginkan. Lin, jangan pernah menyuruhku menikah lagi. Aku tidak mau, Lin. Selamanya aku akan menolak itu, meski kamu memohon padaku berkali-kali, ucap Rendra. Elin hanya diam tidak menjawab apapun. Dia terus mengusap kepala suaminya yang masih berada di pangkuannya. Keesokan harinya, Elin dikejutkan dengan kedatangan ibu mertuanya. Entah ada urusan apa. Pagi-pagi sekali Budina, mertua Elin sudah ke rumahnya. Beruntung hari ini Elin tidak ke sekolahan karena tidak ada jam mengajar. Jadi dia hanya absen saja. Setelah itu dia memantau bisnisnya yang lain. Seperti itu kalau hari Jumat. Elin lebih sibuk di rumah atau sibuk di kafe dan restorannya. Bunda, tumben pagi-pagi sudah ke rumah? Tanya Rendra yang sudah bersiap untuk ke kantor setelah sarapan bersama istrinya. Bunda mau ajak Elin ke toko kain. Hari ini Elin kan tidak mengajar, kan? Dia juga pasti mau ke restoran. Sekalian ada hal yang ingin Bunda bicarakan dengan Elin. Jawab Budina. Bunda mau bicara apa? Tanya Elin. Nanti, kita bicara di kafe atau restoran kamu saja, Lin. Jawab Budina. Sudah main rahasia-rahasiaan nih sama Rendra. Protes Rendra. Ini masalah wanita. Sudah kamu tidak usah khawatir. Hanya masalah bisnis saja. Bunda mau tanya-tanya soal bisnis kuliner Elin yang tambah maju. Bosan Bunda, urus butik saja. Kali saja Bunda sama Elin bisa kerja sama buka restoran atau kafe lagi. Iya kan, Lin? Ujar Budina. Iya, bisa dong, Bun. Mau sekarang pergi ke toko kainnya? Atau Bunda mau sarapan dulu? Tanya Elin. Bunda sudah sarapan. Kita berangkat sekarang saja. Kamu sudah siap, kan? Jawab Budina. Sudah. Elin memang mau langsung ke sekolahan setelah Mas Rendra berangkat. Mau absen dulu, baru ke kafe atau restoran. Ucap Elin. Elin antar Mas Rendra ke depan. Bunda, pamit Elin. Sayang, bisa minta tolong ambilkan map warna biru di atas meja kerjaku? Maaf, aku kelupaan. Padahal itu dokumen penting untuk meeting hari ini. Pintar Rendra. Oke, tunggu sebentar, Mas. Elin ambilkan. Elin kembali masuk ke dalam ruang kerja suaminya untuk mengambilkan map berwarna biru yang ketinggalan di atas meja kerja suaminya. Sementara Rendra, dia berada di ruang tamu dengan bundanya. Rendra tahu, kalau bundanya tidak hanya membicarakan soal bisnis kuliner saja, tapi akan membicarakan soal permintaannya untuk mengizinkan Rendra menikah lagi supaya mendapat keturunan. Bunda mau bicara apa dengan istriku? Tanya Rendra dengan agak sinis pada bundanya. Bunda mau tanya-tanya soal bisnis kuliner yang sedang Elin geluti saja. Jawab Budina dengan gugup dan tanpa melihat putranya. Kenapa kamu ketus sekali tanya Bunda seperti itu? Tanya Budina. Jangan bohong, Bun. Rendra tahu, Bunda mau menyuruh Elin membujukku agar aku menikah lagi, kan? Bunda, aku tidak akan pernah mau. Selamanya aku tidak akan pernah menuruti ide konyol Bunda ini, ucap Rendra dengan tegas. Ren, mau sampai kapan kalian seperti ini? Ini sudah tahun ke-10.
Ren, kamu dan Elin belum dapat keturunan. Dan ingat, 2 kali kalian gagal melakukan program bayi tabung. Itu jauh kemungkinannya untuk Elin bisa hamil. Jelas Budina. Bunda, sabar Bunda. Elin dan Rendra sedang berusaha. Kami sedang ikhtiar dengan cara kami sendiri. Tolong Bunda jangan menambah beban pikiran Elin. Kasihan Elin yang sudah terlalu tertekan karena masalah ini, Bunda. Rendra memohon pada ibunya agar tidak bicara pada Elin tentang keinginannya agar Rendra menikah lagi. Ren, Bunda ingin kamu memiliki keturunan, meski bukan dari Elin. Yang terpenting darah dagingmu. Ren, Bunda sebenarnya juga tidak ingin kamu membagi dirimu dengan wanita lain. Bunda sayang sekali sama Elin, tapi Bunda dan Ayah butuh calon penerus keluarga kita. Ren, siapa lagi kalau bukan anak dari kamu, Rendra? Ujar Budina. Kalau Bunda sayang Elin, tolong jangan lakukan ini. Rendra sama Elin ingin hidup tenang. Dan tolong jangan ganggu pikiran kami dengan ini, Bunda. Rendra mohon. Rendra dan Elin butuh ketenangan. Butuh pikiran yang tenang supaya bisa memberikan yang terbaik untuk Bunda. Jelas Rendra. Iya. Tapi kapan, Ren? Sebentar lagi kami akan memasuki 10 tahun usia pernikahan kamu dan Elin. Ucap Budina. Rendra mohon. Jangan bicarakan ini pada Elin, Bun. Biar nanti Rendra dan Elin yang bicara soal ini. Pinta Rendra. Kapan? Kamu iya saja. Tapi sudah hampir 3 bulan ini belum ada tindakan. Ujar Budina. Elin sedikit mendengar percakapan ibu mertuanya dengan suaminya. Elin tahu, ibu mertuanya pasti ingin membahas soal keinginannya agar dirinya membujuk Rendra untuk menikah lagi. Elin memang masih berusaha membujuk suaminya untuk menikah lagi, meski hatinya tidak rela, dan dirinya pun tidak rela untuk dimadu. Namun, bagaimana lagi, bundanya sudah sangat ingin memiliki cucu, sedang dirinya belum bisa memberikannya. Mengikuti program bayi tabung pun dia gagal 2 kali. Bunda tidak salah menyuruh kamu menikah lagi. Mas, benar kata Bunda. Mau kapan? Usia pernikahan kita sudah 10 tahun. Aku pun sudah semakin bertambah umurnya. Dan kata dokter sebentar lagi usiaku memasuki usia yang tidak produktif lagi. Kamu harus menuruti apa yang ibu mau. Mas, aku ikhlas. Meski mungkin benar kata kamu, ikhlas itu bukan dari bibir saja, melainkan dari hati. Insya Allah, hatiku siap dan ikhlas untuk berbagi. Gumam Elin di balik pintu menuju ke ruang tamu. Elin keluar dengan wajah tenang dan biasa saja seperti tidak mendengar apa-apa. Elin sudah menenteng tasnya juga, supaya langsung berangkat dengan ibu mertuanya ke restoran. Mas map yang ini? Tanya Elin. Iya sayang, map yang itu, coba kemarikan. Jawab Rendra. Rendra mengecek isi map yang baru saja diambilkan Elin. Dia tersenyum dan langsung mencium istrinya lalu pamit untuk ke kantor. Mas ke kantor? Ya? Kamu jadi ikut ibu? Pamit Rendra. Iya ini aku sudah siap. Biar sekalian berangkat. Aku kan ke sekolahan dulu. Mas. Jawab Elin. Kamu jangan aneh-aneh ya hari ini. Setelah urusan selesai, langsung pulang. Dan satu lagi, tidak usah berpikiran yang macam-macam. Ucap Rendra. Iya, Mas. Memang aku mau aneh-aneh gimana? Setelah selesai pasti aku pulang. Kok? Jawab Elin. Kamu itu. Bunda mau ajak Elin ke toko kain saja pakai acara aneh-aneh segala. Seperti tidak biasanya saja kamu. Ren. Ujar Budina. Ya sudah aku berangkat ke kantor. Rendra pamit dengan istrinya. Dia mencium kening istrinya. Seperti itu setiap hari saat akan berangkat bekerja. Hati-hati, Mas. Kalau sudah sampai dan ada waktu senggang, hubungi aku. Ucap Elin. Itu pasti, sayang. Jawab Rendra. Bunda. Rendra ke kantor. Bunda hati-hati pergi sama Elinnya. Pamit Rendra dengan bundanya. Iya,
Kamu juga hati-hati, Ren, jawab Budina. Rendra melajukan mobilnya menuju ke kantor. Sebenarnya dia tidak ingin memperbolehkan istrinya ikut dengan bundanya. Tapi mau bagaimana lagi, istrinya hari ini memang tidak ada pekerjaan, dan tidak enak juga pastinya menolak bundanya. Semoga bunda tidak mengatakan hal yang membuat beban pikiran Elin bertambah. Bunda ada-ada saja. Ikut ide siapa sih? Pakai nyuruh aku nikah lagi. Gumam Rendra.